Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Pasca operasi tangkap tangan hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur, halaman Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur mendadak dipenuhi oleh karangan bunga dari masyarakat. Karangan bunga tampak memenuhi trotoar dan pintu masuk kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Karangan bunga tersebut berisi ekspresi kekecewaan masyarakat atas buruknya sistem pengadilan di Indonesia. Ada pula ucapan bernada dukungan bagi Kejaksaan Agung yang telah membongkar skandal suap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Pemirsa, meski mendapat vonis hukuman penjara 5 tahun, namun hingga kemarin Gregorius Ronald Tanur belum dijebloskan ke penjara. Apa yang menjadi kendala kejaksaan hingga belum bisa memenjarakan Ronald Tanur? Kejaksaan Tinggi Jawa Timur belum bisa memenjarakan Gregorius Ronald Tanur meski kasasi Mahkamah Agung telah memvonisnya hukuman 5 tahun penjara. Putusan kasasi MA ini menganulir atau membatalkan vonis sebelumnya dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus Tanur tidak bersalah dan bebas dari dakwaan membunuh kekasihnya Dini Sera Afrianti. Apa yang menjadi kendala kejaksaan hingga belum bisa memenjarakan Ronald Tanur? Belum bisa eksekusinya kapan, Bu? Setelah bisa mendapat putusannya, kan putusannya belum diupload oleh mereka, baru rilisnya saja sudah ada putusan dari majelis di kasasi ini nyatakan Ronald bersalah dan dihukum dalam penjara 5 tahun. Tapi putusannya tuh bunyinya belum diupload dan kami harus bisa menyalin putusannya dari uploadnya itu nanti baru kita bisa eksekusi. Kalau untuk posisinya sekarang Gregorius di mana kerja itu tahu? Tidak tahu, tapi sudah ada alamatnya kan. Semua data sudah kita miliki. Masuk ke DPO nggak, Bu? Tidak, karena dia sudah dinyatakan dicekal. Untuk tapi masih di Untuk apa? untuk pencekalan sampai kapan? Oh, pencekalan 6 bulan. Tapi masih di dalam negeri posisinya, Bu ya? Masih Pak, masih. Dan kami punya komunikasi yang sangat baik dengan Dirjen Imigrasi, alhamdulillah sampai ke Singapura, ke Thailand sudah diupayakan untuk bisa dicekal. Pihak imigrasi memastikan Ronald Tanur masuk daftar cegah tangkal atau cekal untuk memastikan tidak bisa melarikan diri ke luar negeri. Sudah masuk ke dalam daftar cegah tangkal terhitung sejak tanggal 8 Agustus tahun 2024. Ya, itu yang untuk keberadaannya sendiri masih aman di Indonesia, Pak ya? Berarti. Ya, nanti kami akan lakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait dengan data perlintasan yang bersangkutan, apakah ada di Indonesia atau di mana, ya. Jadi nanti kami sampaikan lebih lanjut. Tapi saat ini kami menyampaikan terkait dengan masa pencekalan saudara Ronald Tanur. Kalau dari imigrasi Tanjung Perak ada data Ronald Tanur keluar? Tidak ada. Jadi data perlintasan saudara Ronald Tanur itu hanya ada pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas Tanur pada tanggal 24 Juli. Artinya, ada lebih 2 pekan. Gregorius Ronald Tanur bisa bebas bepergian ke luar negeri pasca divonis bebas sebelum akhirnya masuk daftar cekal pertanggal 8 Agustus 2024. Tim TV One mengabarkan. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili kasus penganiayaan dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur ditangkap oleh Kejagung karena diduga terlibat kasus suap dan gratifikasi. Informasi terbarunya pemirsa akan disampaikan oleh rekan Farah Manhilah. Selamat siang, Farah. Silahkan dengan laporan Anda.
Ya, selamat siang Fada Indi dan juga pemirsa. Sampai saat ini pun kami masih belum mendapatkan informasi baik dari Kejaksaan Negeri Surabaya maupun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait kapan penahanan yang dilakukan atau eksekusi yang dilakukan terhadap Gregorius Ronald Tanur. Ini artinya sudah 3 hari sejak Mahkamah Agung menetapkan bahwa Gregorius Ronald Tanur ini dianulir vonis bebasnya dan dipidana selama 5 tahun penjara. Meski demikian, pemirsa, kami juga masih berusaha mencari keberadaan di mana Gregorius Ronald Tanur saat ini. Tim kami juga telah mencoba untuk mencari informasi di kediaman Gregorius Ronald Tanur, namun memang informasi dari pihak security maupun satpam dari perumahan tersebut, ini memang rumah yang diduga ini menjadi rumah keluarga dari Gregorius Ronald Tanur sampai saat ini memang jarang ditempati oleh pihak keluarga, mengingat memang tempat tinggal Gregorius Ronald Tanur ini berada di Nusa Tenggara Barat, sehingga sejumlah aset properti yang ada di Surabaya seperti apartemen dan juga rumah ini bukan menjadi tempat tinggal utama dari keluarga Gregorius Ronald Tanur. Dan pemirsa, berkaitan dengan ketiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur, sampai saat ini juga kami masih belum mendapatkan keterangan lebih lanjut apa aktivitas yang dilakukan oleh ketiga hakim tersebut di dalam rutan TPI kelas 1 Surabaya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, pemirsa, karena memang informasi terakhir yang kami dapatkan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kemarin, memang proses pemeriksaan lanjutan atau perpanjangan pemeriksaan ini terus dilakukan oleh tim penyidik pidana khusus Kejagung Republik Indonesia. Namun memang lokasi yang digunakannya adalah di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, mengingat memang lokasi persidangan dan juga lokasi kejadian dari penganiayaan Gregorius Ronald Tanur ini berada di kota Surabaya. Informasi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, pemirsa, memang ketiga hakim ini sedang dalam proses pemeriksaan dan sedang dalam proses isolasi sebelum akhirnya selama 14 hari sebelum akhirnya nanti ketiga hakim ini akan bergabung bersama penghuni rumah tahanan lainnya, sembari menunggu informasi dari Kejaksaan Agung apakah nantinya ketiga hakim ini perlu dilanjutkan penyidikan di Jakarta ataupun tetap di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Artinya Kejati ini hanya sebagai fasilitas lokasi penahanan saja, namun seluruh proses penyidikan dan pemeriksaannya ini dilakukan oleh tim penyidik dan pidana khusus Kejagung Republik Indonesia. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang tim penyidik khusus Kejagung ini sudah melakukan persiapan, maksud kami penyidikan ini sudah selama 3 minggu yang lalu. Artinya proses penyidikan ini sudah dilakukan sejak lama, namun memang baru ketika dilakukan penangkapannya ini pada 23 Oktober 2024. Dan status dari Gregorius Ronald Tanur juga sampai saat ini, pemirsa, ini menurut informasi dari Kejati dan juga imigrasi ini sedang dalam status dicekal. Artinya sejak Agustus lalu ini Gregorius Ronald Tanur ini tidak berada di luar negeri, sehingga kita masih menunggu apakah nantinya pihak Kejari atas perintah Kejati dan atas perintah Kejagung ini nantinya akan memberikan surat penangkapan dan eksekusi kepada Gregorius Ronald Tanur. Terakhir informasinya memang sampai saat ini, Fada ini dan juga pemirsa, masih belum ada salinan putusan berkaitan dengan penangkapan atau penahanan ataupun eksekusi dari terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Selain itu, pemirsa, berkaitan dengan putusan pidana 5 tahun penjara yang disampaikan oleh Mahkamah Agung, ini juga menjadi kontroversi. Kuasa hukum dari keluarga korban, Dimas Yamehura Alfarouk, ini mengungkapkan bahwa putusan yang dilayangkan oleh Mahkamah Agung ini dinilai terlalu ringan karena yang didakwa sebenarnya adalah pasal 351 dan pasal 359. Jadi kita masih menunggu apakah nantinya akan ada opsi PK yang dilakukan oleh Kejaksaan. Demikian informasi dari wilayah Surabaya, Fada Indi. Baik, kita masih akan terus menantikan ya, ini Ronald Tanur bisa dihukum sesuai dengan seharusnya. Terima kasih Farahman Hilah mengabarkan dari Surabaya, Jawa Timur.